Selanjutnya materi tentang pre dan post COVID-19, what should we do, dari Dr. Kopal Sangaji, spesialis KFR, di mana beliau adalah dokter spesialis fisik dan rehabilitasi di Pekanbaru. Monggo dokter dipersilakan. Terima kasih. Waktu 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak dari kita yang alhamdulillah belum terkena COVID, tapi juga banyak dari kita yang sudah terkena COVID. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang, yang satu sebelum, yang satu dan sesudah. Nah, sebelum dan sesudah itu ada bagian-bagian yang harus kita siapkan. Ya. Oke, jadi kita tahu sendiri bahwa COVID itu sendiri adalah novel coronavirus, COVID-2. Mungkin sudah tahu semua. Skip, Mas. Oke. Dimulai dari SARS-CoV-1, kemudian jadi MERS, kemudian dari SARS-CoV-2, jadi terjadi mutasi. Ini adalah tahunnya berbeda. Nah, dalam 7 hari terakhir, itu kasus COVID di dunia bukannya makin menurun, tapi makin menaik, terutama di Indonesia, nih kasusnya makin banyak. Sehingga kita menjadi kebingungan, apa yang harus kita lakukan. Jadi, kita tahu sendiri, strukturnya mungkin sudah dibahas tentang spike glycoprotein, bahwa glycoprotein ini adalah yang menempel pada S2 reseptor. Lanjut, Mas. Nah, itu juga kita lihat dari virus entry, akhirnya masuk, kemudian dia mereplikasi. Nah, yang perlu direplikasi itu adalah dia membutuhkan suatu energi yang disebut glukosa. Jadi, virus itu sebenarnya adalah materi protein genetik yang nempel ke badan kita. Dia akan mereplikasi itu dengan menggunakan glukosa. Karena itu kita sangat concern dengan apa yang namanya asupan kita sehari-hari. Ini gambaran kita sudah penuh di rumah sakit, di dalam ICU, bahkan sampai petugas pemakaman COVID pun juga sudah penuh. Tracing dilakukan juga makin naik, tapi juga kasusnya juga makin banyak. Nah, ini juga disebut sebagai comorbid, yang tadi sudah dijelaskan, bahwa sebenarnya comorbid ini hubungannya itu banyak, yaitu obesitas dengan comorbid, yaitu ada gangguan metabolisme, gangguan imun, inflamasi, selalu terjadi itu. Nah, ini sebelum jauh-jauh hari sebelum ada COVID, saya sering menemukan ini namanya new lifestyle disease atau non-communicable disease, bahwa sebenarnya kita ini terkena pandemik. Jujur aja bahwa kita ini sebagai tenaga medis juga terkena pandemik namanya physical inactivity. Kita lebih banyak duduk. Dan non-communicable disease ini merupakan penyebab kematian terbanyak, yaitu pertama dari kardiovaskuler, kemudian kanker, respiratory, dan diabetes. Kemudian yang kecil-kecil ada diabetes. Nah, jadi ini adalah suatu penyakit baru yang disebabkan oleh suatu kemapanan, kenyamanan. Dan data di Amerika menunjukkan bahwa orang-orang yang aktif, dibanding orang aktif itu tidak lebih banyak yang nggak aktif. Nah, ini mungkin datanya akan bertambah. Nah, saat di Eropa sendiri, satu dari anak kecil, 1 dari 3 anak kecil itu overweight atau obes. Itu menunjukkan bahwa 30% populasi ini sudah obesitas. Ini data tahun 2014. Nah, physical inactivity pandemic itu yang tadi kita sebutkan bahwa menyebabkan burden pada ekonomi kita dengan obesitas, dengan coronary disease, kita tahu sendiri BPJS sendiri untuk kasus-kasus katastrofik ini banyak sekali, diabetes dan hipertensi. Nah, apakah kita akan sanggup melakukan tanpa latihan exercise? Jawabannya adalah enggak. Jadi kita harus berubah. Jadi yang pertama adalah kita merubah status chronic low-grade inflamasinya, dan kedua adalah merubah mitokondrial kita. Mitokondrial itu adalah pusat pernapasan selnya. Ini ditampilkan cepat, Mas. Ini 3. Nah, ini coba lihat tahun 86. Ya. Lanjut, Mas. Cepat, Mas. Nah, terus 88 terus. Lihat nih. Makin banyak kasus obesitas. Kita ambil data di US. Terus makin banyak. Bukannya makin bertambah sedikit. Dan mengenai seluruh state 2001 terus. Nah, jadi apa? Di negara yang kita sebagai istilahnya kita berkiblat pada USA, ternyata mereka juga sampai melemparkan handuk mengenai obesitas ini. Bahkan Dr. Jason Fung adalah menyebutkan
menerbitkan buku tentang obesity code. Bagaimana cara kita menangani obesitas. Di Indonesia sendiri dari faktor penyakit tidak menular, ternyata ada peningkatan yang dari 1,4 menjadi 1,8. Ginjal 2 jadi 3,8. Jadi intinya yang semua penyakit-penyakit ini makin naik. Nah, obesitas sendiri itu banyak sebelum terjadinya banyak COVID ini, banyak menimbulkan banyak komplikasi, baik untuk hipertensi, kenaikan LDL kolesterol, mungkin yang small dense, high triglyceride, heart disease, kidney, endothel, dan semua. Jadi sebelum terjadi apa-apa, dia startnya sudah start inflamasi. Jadi startnya udah inflamasi pada kasus obesitas. Nah, ketika dia terkena daripada penyakit COVID, ya virus COVID, maka yang terjadi survival rate-nya akan rendah. Karena apa? Karena dia termasuk salah satu komorbid, yaitu dengan tingginya kadar glukos, dengan mudahnya inflamasi dan hiperkoagulasi, itu menyebabkan poor prognosis untuk COVID-nya. Jadi sebenarnya ini sudah ada. Jadi ini sepertinya COVID ini membuka tabir. Istilahnya membuka tabir di seluruh dunia bahwa kita ini menghadapi suatu suatu perang, bahwa kita menghadapi suatu metabolic syndrome atau insulin resisten yang sudah luar biasa besar. Nah, ketika SARS-CoV menyerang, maka orang-orang di bawah ini yang obesitas, yang mudah inflamasi, yang autoimun, yang gangguan koagulasi, ada hiperglikemi, orang usia tua, hipertensi, ada gangguan ginjal, itu akan makin memperberat terjadinya poor outcome. Apalagi ke depan ini diprediksi akan terjadi new onset diabetes karena kasus long COVID. Tadi mungkin disampaikan Dr. Eka ini, mungkin slide kita sama, bahwa sebenarnya infeksi SARS-CoV itu juga mempengaruhi pada RAS, yaitu angiotensin di sini. Jadi nanti ini ke depannya akan jadi masalah kesehatan yang besar. Jadi kita nanti itu ke depan akan menghadapi masalah kesehatan, baik karena vascular endothel, hiperglikemi, atau akut lung ödem, atau blood viscosity. Nah, kita lihat sendiri bahwa mortalitasnya itu bisa dari kasus parunya, bisa dari hipertensinya, bisa dari gangguan endothelnya atau hiperglikemi, atau dari ginjal, atau hal-hal yang akan meningkatkan mortalitas daripada kasus-kasus COVID ini. Nah, pintunya di mana? Istilahnya pintunya tadi kita sebutkan S2. Jadi S2 yang sebagai konverter yang harusnya menjadi respon normal tubuh kita untuk diabetes, dia dibajak sehingga dia menjadi pintu masuk untuk mortality valve pada COVID. Ya, kita lihat sendiri bahwa S2 itu tersebar nggak cuma di paru, tapi juga banyak ya. Dia di jantung, dia juga terjadi di usus, kemudian dia juga terjadi di ginjal, sehingga semua organ yang ada S2 pasti akan bermasalah. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan bahwa yang sebelah kiri ini adalah angiotensin, yang sebelah kanan yang proinflamasi, yang sebelah kanan adalah antiinflamasi. Jadi pembajakan di S2 itu pasti akan meniadakan antiinflamasinya. Istilahnya kalau kita naik sepeda itu kita nggak pakai rem, kita meluncur terus. Nah, apa yang terjadi yang tadi sudah dibahaskan ketika sampai pada badai sitokin, maka sebenarnya yang terjadi itu ketika terjadi badai sitokin, maka terjadi insulin resisten di muscle dan adipose. Jadi sebenarnya tubuh kita di otot dan di lemak, dia tidak bisa terjadi insulin resisten, dia tidak bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi, sehingga seringkali pada kasus-kasus COVID itu tiba-tiba ditemukan gula yang tinggi. Kenapa? Karena memang nggak bisa dipakai. Jadi terjadi insulin resisten di muscle dan adipose pada badai sitokin. Terus sebaliknya, tubuh itu akan menggunakan lemak sebagai source energi saat inflamasi. Jadi ketika kita ada sickness anoreksia, maka sebenarnya pembelian glukosa itu kita harus hati-hati, karena kita akan juga menaikkan kadar glukosa dalam darah. Yang notabene satu, nggak dipakai sama virusnya, nggak dipakai sama tubuh. Dia akan dipakai virus untuk replikasi. Karena itu jurnalnya PET scan-nya tadi dari Dr. Azharul muncul. Itu tanpa disengaja, orang di PET scan ternyata muncul di daerah paru. Jadi tubuh kita lagi menggunakan fatty acid, tapi kita bom dengan glukosa.
Sehingga itu menjadi rasionalisasi bahwa sebenarnya bahwa tubuh kita ketika sickness anorexia bahwa sebenarnya kita tidak butuh asupan glukosa. Kita butuh istirahat rest. Nah, sekarang apa yang kita hadapi yaitu yang disebut sebagai post atau long COVID syndrome, ya. Ya, post atau long COVID syndrome itu suatu paradigma baru, suatu onset baru yang membutuhkan terapi, new strategis dan new budget. Kemarin kita berbincang-bincang dengan BPJS Kesehatan, mereka juga kaget, oh ternyata ada marketing. Nah, ya intinya ini akan memberatkan masalah kesehatan di negara kita. Nah, ini adalah fakta, mau tidak mau tanpa harus kita ini bahwa plasma S2 ada pasien-pasien long COVID itu tetap persistence terjadi peningkatan, artinya terjadi shedding, terjadi istilahnya S2-nya terjadi pembuangan, sehingga yang terjadi adalah ketika long COVID 2-3 bulan post COVID di jurnal ini disebutkan bahwa tetap terjadi proses inflamasi. Jadi jangan kita setelah kita sembuh, kemudian ketika kita udah PCR negatif, swab negatif, itu kita menganggap masalah selesai. Enggak. Jadi ini masalah yang baru yang muncul. Ya, jadi nanti ini mulai saya singgung kepentingan parasimpatis untuk menguatkan sistem imun. Kenapa parasimpatis itu menguatkan sistem imun? Karena ada hubungan besar. Nanti kita jelaskan di sebelah. Ini adalah gambaran kiri adalah gambaran sistem saraf yang terkena. Jadi COVID ini hanya membajak, dia membuka pintu. Setelah itu yang bereaksi itu tubuh. Bereaksinya adalah dengan simpatiknya, Richardnya berlebihan, jadi ngegas terus. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kanan bahwa ketika virusnya turun, maka simpatetik responnya naik. Nah, ini yang terjadi pada kasus-kasus long COVID. Sehingga pada kasus long COVID, mudahnya gini. Sekarang, kalau dulu itu nggak ada sesek, sekarang udah sesek. Yang dulu nggak ada hipertensi, sekarang udah hipertensi. Yang dulu nggak ada sakit gula, ternyata sakit gula. Kemudian karena saya di bidang rehab, kasus-kasus nyerinya banyak, ototnya banyak, saya tiba-tiba sakit. Ada pasien saya yang dia itu nggak bisa duduk, kram perutnya terus. Jadi kalau dia dari pagi sampai sore dia harus berdiri karena kram. Karena itu simpatetiknya over terus. Jadi apa yang kita bahas dari pembicara ini terakhir adalah bahwa sebenarnya simpatetis kita berlebihan, parasimpatetis kita turun. Intinya di situ. Kenapa? Karena dipicu oleh COVID. Jadi bukan virus COVID itu menyebabkan sampai simpatetis itu, tapi adalah dia membajak kemudian menyebabkan semua gejala-gejala kelebihan simpatis. Ya, apa yang terjadi ketika simpatis naik, yaitu hiperleptinnya, hiperinsulin, gulanya naik. Hiperleptin ini rasanya kalau kita ini ngunyah nggak habis-habis, rasa lapar terus, kemudian gangguan kemoreflektor, baru refleks ini vagal tone-nya juga bergangguan. Sehingga itu banyak sekali menyebabkan gangguan-gangguan, nanti akan kita jelaskan juga di slide berikutnya. Di tidang THT muncul lagi namanya COVID dan tinnitus. Ini adalah semua gejala simpatis semua. Ada gangguan keseimbangan, equilibriumnya, kemudian hearing loss juga. Sehingga ini sepertinya kita jadi bertanya-tanya, kenapa virus ini banyak sekali set organnya? Padahal sebenarnya virus ini adalah perantara untuk terjadinya discharge simpatis yang berlebih dan tidak dibarengi oleh parasimpatisnya. Kemudian di bidang saraf, mungkin ini ada juga Gestapot dari Guillain-Barré syndrome dan Miller-Fisher bahkan dengan SARS-CoV-2. Nah, setelah tahu apa yang terjadi, gimana sih cara kita modulasi vagal tone kita? Nih, gimana ngobatinya? Jadi, ini ada beberapa yang sudah saya kumpulkan berdasarkan artikel, yaitu pertama cold exposure. Jadi, istilahnya meningkatkan parasimpatik bisa lakukan berendam dingin, cold exposure. Sama seperti kalau kita ini gerah ya. Kita mesti kalau yang di Surabaya masih ke Malang, ke Batu ya, cari yang dingin-dingin gitu. Kemudian adalah deep dan slow breathing. Mungkin karena ini slide yang lama, di slide yang baru itu nanti saya ada cara bagaimana diafragma breathing dan bagaimana
pernafasan perut, ya ada 2 itu. Kemudian ini mungkin singing, humming, ya nyanyi, atau mungkin kalau yang muslim ngaji atau gimana. Nah, tuh. Kemudian probiotik, megang peranan, meditasi juga, kita perlu juga menenangkan diri, omega 3 fatty acid, exercise, kemudian massage akupuntur atau akupressure, kemudian bersosialisasi. Jadi maksudnya apa? Begitu kita terkena positif COVID, ketika kita isoman, terus terang, yang belum pernah isoman pasti nggak akan ngalami, bahwa ketika kita dikurung dalam suatu ruangan, nggak ada aktivitas, pasti kita akan stres. Jadi kita harus mencari suatu aktivitas, tetap bersosialisasi, tetap senyum, ya mungkin jangan nonton film yang horor-horor ya, mungkin biasanya kalau saya sarankan tutup mata, tutup telinga, ya kan? Kalau waktu sebelum pencegahan kita itu berhati-hati, kita lihat berita COVID, begitu kita positif, tutup semua berita tentang COVID. Ya, kita disuruh istirahat, kita istirahat, tidur 8 jam, 12 jam, kemudian hindari makanan yang manis, kemudian aktivitas fisik. Jadi itu, jadi tidur, itu yang penting. Ini sama ya. Jadi kalau kenapa sih kita harus tidur? Karena ketika sistem kekebalan itu mengenai suatu penyakit, dia butuh ditranslasikan dalam memori antibody, dan itu butuh tidur. Kalau kita kurang tidur, itu mesti menjadi pitfall. Karena kurang tidur pasti menyebabkan gula naik, tensi naik, karena kortisolnya juga naik. Tuh. Karena itu di saya sendiri, ketika saya praktek, ketika saya visit, kalau pasien-pasien post-COVID itu, kalau saya visit, saya suruh matikan lampunya supaya tidur. Karena Pak gimana, nggak bisa tidur dok, kita tidur. Karena gimana, kemudian dibatasi jam juga kunjungan dokternya juga perlu. Kan dikit-dikit masih mau tidur, kita datang dan segala macam. Nah, ini juga ada hubungan antara angin atau tensi dengan tidur. Ternyata itu sangat berhubungan, dan ini jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan sebelum COVID ini, bahkan ada tahun 2020 tentang obstruksi sleep apnea hubungannya dengan keras dengan COVID. Nah, kemudian kita cari cara termurah untuk mengatasi COVID, yaitu yang sudah disediakan alam, yaitu fasting. Kenapa ini dibahas banyak? Karena sebelum ada COVID, memang banyak sekali istilahnya benefit daripada fasting, yaitu pertama untuk darahnya, ya, di mana dia bisa membuat keton body semakin baik. Karena hadirnya keton. Jadi keton itu satu anugerah yang terlupakan ya yang dalam tubuh kita. Hadirnya keton itu sebagai antiinflamasi. Ada inflamasi, begitu ada keton maka ada antiinflamasi. Keton itu satu metabolisme. Ketoasidosis itu 2 metabolisme. Kalau keton kita hanya memakai energi fat, energi lemak atau protein yang kita pakai. Tapi kalau kita namanya ketoasidosis itu pakai 2, yaitu kita makan lemak juga, kita juga makan karbo, ya. Jadi kita makan nasi padang, nasinya banyak, ininya banyak, kuahnya banyak, nah, itu adalah bisa memicu itu. Oke, ini mungkin bisa nanti dipelajari. Nah, sebenarnya tahun 2016 baru ketemu autofagi yang menemukan puasa itu Prof. Yoshinori. Jadi autofagi itu adalah banyak, dia neuroprotektif, kardioprotektif, imun sistem, anti-aging, banyak. Nanti bisa dipelajari di sini. Ternyata ketika kita fasting, kita fasting. Jadi kalau fasting, kalau dikit yang kita jalani biasanya nggak makan tapi minum. Tapi kalau kita mau yang muslim mau dry fasting boleh, ya sama aja. Jadi ternyata fasting itu juga menekan daripada nervus simpatisnya, supresinya. Ya. Jadi itu salah satu upaya kita supaya tidak terlalu tinggi daripada charge-nya simpatisnya. Nah, kenapa sih kita ini? Karena nanti juga ternyata banyak yang stres ya. Jadi banyak kasus gini. Saya punya mendampingi isoman, tapi ternyata kok dia tiba-tiba ngelamun, tiba-tiba ada onset psikosis. Karena apa? Karena vagus nerve-nya juga terganggu. Karena dia terjadi fase inflamasi. Jadi secara fasting atau yang lain itu, yang menaikkan vagal tone itu juga membuat kita lebih rileks. Jadi stimulus daripada vagusnya. Jadi apa yang harus kita pikirkan tentang vagal tone? Nomor satu harus mengedepankan fasting atau puasa. Yang kedua,
Jadi ini untuk yang post-COVID loh ya, post-COVID. Karena sudah istilahnya gasnya udah ketinggian, gimana cara ngeremkan, membalikkan lagi. Kita sering puasa, ya. Kita udah 360 hari makan, kita juga harus puasa. Kemudian olahraga atau exercise. Mau olahraganya yang tipe aerobik, mau tipe terserah, pokoknya olahraga. Kemudian low carb, kenapa? Karena tadi hiperglikemi, dia membuat sistem saraf simpatisnya berlebih. Kualitas yang cukup, tadi sudah ada jurnalnya, bahwa kualitas hidup yang cukup adalah untuk menekan daripada istilahnya untuk regenerasi, ya kan? Kualitas yang cukup itu bagus untuk regenerasi. Kualitas yang cukup itu adalah tubuh kita dari memori selnya, dari antibody innate-nya bisa membentuk bagus daripada untuk adaptifnya. Kemudian mental health. Nah, mental health ini nggak ada rumusnya. Mental health ini balik ke kepercayaan masing-masing. Setiap orang punya cara untuk merelaksasikan, menenangkan diri. Karena apa yang kita hadapi kalau kita nggak melakukan ini semua, kedepannya banyak kasus. Mungkin yang belum kita sampaikan di sini adalah tadi kasus mata, mungkin nanti ada kasus THT, kasus saraf, neuro, kemudian banyak lagi. Bahkan jurnal terakhir yang saya dapat itu hubungannya dengan telomer. Bagaimana simpatis itu nembak ke telomer. Nah, kalau pasien-pasien kita yang long COVID atau kita yang pernah long COVID kemudian ketembak simpatinya sampai telomernya jadi memendek, kemudian setelah itu apa yang terjadi dengan keturunan kita di masa depan dengan short telomer? Tentu akan terjadi penurunan kualitas hidup. Jadi pencegahan di sini itu bukan buat kita sendiri. Pencegahan di sini adalah buat masa depan kita, buat anak-anak kita. Oke lah, ini yang penting, be a bad host post COVID-19. Jadilah inang yang buruk, ya, jangan jadi inang yang baik. Menuju Indonesia bebas COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.